Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, jumpa lagi bersama saya, Miss Ulfa, pada mata kuliah Manajemen PAUD. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen peserta didik. Nah, pada mata kuliah kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu manajemen. Nah, manajemen itu kan berasal dari kata manage. Jadi, pembahasan tentang manajemen peserta didik tentu saja menyangkut bagaimana memanage atau melakukan pengelolaan terhadap peserta didik. Peserta didik di sini lebih mudah juga atau lebih sering kita sebut sebagai murid. Biasanya di dalam pengelolaan peserta didik, kita akan membahas yang pertama itu perencanaan kesiswaan, kemudian pengaturan penerimaan siswa baru, pengelompokan siswa, pencatatan kehadiran siswa, pengaturan mutasi siswa, kemudian juga mengatur kelulusan siswa, dan juga pembinaan disiplin siswa, serta pengaturan pelayanan khusus siswa-siswa. Baiklah, kita mulai yang pertama dalam manajemen peserta didik, yaitu perencanaan kesiswaan. Nah, dalam perencanaan kesiswaan, lembaga dapat menentukan jumlah rasio antara guru dengan jumlah anak. Sesuai dengan standar PAUD yang ada di Permendikbud nomor 137, jadi rasio antara guru itu sesuai dengan usia anak. Jadi misal anak usia 5-6 tahun, rasionya misalnya 1:15. Kalau usia anak 4-5 tahun, mungkin 12, satu guru itu untuk 12 anak. Dan begitu seterusnya sesuai dengan usianya. Semakin kecil usia anak, maka semakin sedikit pula rasio antara guru dan murid. Akan tetapi, jika lembaga ingin rasionya diperkecil, maksudnya standarnya kan usia, misalnya usia TK untuk umur 5-6 tahun 1:15 anak. Jadi jika ingin meningkatkan kualitas di dalam kelas, kemungkinan rasionya diturunkan untuk anak usia TK tersebut. Jadi mungkin satu guru hanya untuk 10 orang anak saja. Tentu saja itu berhubungan dengan keuangan sekolah dan berapa banyak guru yang ada di sekolah tersebut. Tetapi kalau untuk menaikkan rasio itu tidak dibenarkan. Jadi standarnya kan 1:15. Jika dinaikkan menjadi 1:20, itu menjadi tidak efektif untuk seorang guru dan bagi anak yang ada di dalam kelas tersebut. Perencanaan kesiswaan selanjutnya yaitu lembaga juga berhak menentukan usia anak yang akan diterima di lembaga tersebut. Misalnya untuk usia TK, range TK itu kan 4-6 tahun. Jika sekolah tidak ingin menerima umur 4 tahun, tentu saja dibolehkan. Jadi sekolah ini hanya menerima anak-anak yang berusia 5-6 tahun untuk persiapan sekolah SD. Begitu pula untuk program-program PAUD lainnya, misalnya TPA yang range penitipannya 0-2 tahun, lembaga juga bisa menentukan bahwa misalnya lembaga ini hanya menerima umur penitipan anak dari 1 tahun sampai 2 tahun saja, karena mungkin belum mampu untuk menerima penitipan bayi, di mana kan penitipan bayi biasanya fasilitas sarana dan prasarana harus khusus. Lembaga juga dapat menentukan siswa yang mana saja atau karakter yang bagaimana saja yang diterima untuk lembaga tersebut. Misalnya, apakah hanya menerima anak normal saja atau mau menerima anak-anak yang memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus. Seperti misalnya anak-anak sindrom, anak-anak hiperaktif, anak-anak ADHD, dan lain sebagainya. Otomatis jika kita menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus,
akan mempengaruhi manajemen PTK atau kepegawaian, karena kita membutuhkan guru yang memiliki kemampuan untuk menghandle anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Setelah kita menentukan jenis peserta didik yang bagaimana yang kita terima, selanjutnya kita melakukan pengaturan penerimaan siswa baru. Nah, lembaga dapat menentukan dan menetapkan kapan akan dibukanya pendaftaran di sekolah tersebut dan kapan batas akhir dari penerimaan siswa baru di sekolah tersebut. Kemudian manajemen peserta didik selanjutnya adalah pengelompokan siswa. Jadi setelah murid baru diterima, setelah dilakukan pengisian formulir pendaftaran, maka selanjutnya staf administrasi akan melakukan pendataan dan pengelompokan murid berdasarkan usianya, berdasarkan kriteria-kriteria yang lain yang menjadi pertimbangan dari lembaga tersebut. Pada saat inilah kemudian data-data di formulir pendaftaran tersebut dipindahkan ke dalam buku induk yang kemudian lembaga akan memberikan nomor induk untuk murid tersebut. Selanjutnya, staf administrasi juga melakukan pengelompokan murid yang dibentuk atau dimasukkan ke dalam rombel-rombel atau rombongan belajar atau kelas yang terdiri dari beberapa anak sesuai rasio yang telah ditentukan, serta wali kelas serta asisten atau pendamping jika ada. Oke, untuk nomor induk siswa, biasanya lembaga akan memberikan nomor induk tersebut pada saat registrasi. Nomor induk siswa ini tidak ada ketentuan yang baku, jadi masing-masing lembaga mempunyai cara penomorannya. Manfaat nomor induk ini adalah untuk mempermudah pengidentifikasian peserta didik dan membedakan data murid jika ada nama yang sama persis. Dan nanti juga dilakukan pengisian data tersebut pada Dapodik yang berisi data-data dari peserta didik di suatu lembaga PAUD. Ketika kita telah mengisi Dapodik, nanti setiap murid akan menerima nomor induk nasional atau yang sering kita singkat NISN. Ini adalah salah satu bagaimana cara membuat nomor induk di lembaga PAUD. Misalnya contohnya 1920.2.10.00250. Jadi 1920 itu adalah tahun ajarannya, yaitu misalnya tahun 2019-2020. Lembaga juga dapat mengganti angka 1920 dengan tahun yang berjalan saja. Jadi 1920 mungkin diganti dengan 2020 langsung saja. Angka 2 itu menandakan nomor yang diberikan yayasan karena lembaga PAUD tersebut adalah lembaga kedua yang diselenggarakan yayasan. Jadi misalnya lembaga yayasan hanya satu penyelenggaraan pendidikan, jadi tidak memakai angka 2 pun tidak apa-apa. Selanjutnya digit 10 atau 10 merupakan tahun ke-10 penyelenggaraan PAUD tersebut. Jadi balik lagi ke lembaga PAUD tersebut, jika tidak mau memasukkan angka ini juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah digit angka yang menjadi urutan dari masing-masing siswa. Berikut adalah contoh dari buku induk yang ada di lembaga PAUD. Pengelolaan peserta didik selanjutnya adalah pencatatan kehadiran siswa. Jadi setelah murid tercatat di dalam buku induk dan dibagi ke dalam buku rombel, maka dibuatlah absensi kehadiran dari murid tersebut. Dan contoh absennya bisa bervariasi. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Pengelolaan selanjutnya adalah pengaturan mutasi siswa. Jadi apabila terjadi mutasi atau ada perpindahan anak ataupun ada anak yang pindah, maka dimasukkanlah ke dalam buku ini. Jadi kita mengetahui murid-murid mana saja yang melakukan mutasi di sekolah kita.
Administrasi dari manajemen peserta didik yang lain adalah buku kelulusan. Jadi setiap lembaga juga harus mencatat murid-murid yang telah lulus di lembaga kita. Jadi kita mengetahui siapa dan berapa banyak murid lulusan dari sekolah kita. Oke, masih banyak administrasi yang menyangkut manajemen peserta didik. Jadi misalnya ada buku klaper, ada buku kelompok, ada buku pindah kelompok, ada juga buku catatan prestasi anak didik apabila mereka berprestasi. Kemudian jika ada pengantaran antar jemput dari sekolah, juga ada buku yang menandakan antar jemput siswa tersebut, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dulu materi kita hari ini mengenai manajemen peserta didik. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.